Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Tak terasa sudah lama sekali saya tidak berbagi informasi terkait hal-hal baru ya. Nah, mumpung ini ada hal yang lagi hits ya, yang lagi masih banyak yang bingung juga terkait asesmen nasional, khususnya teman-teman operator SDMI sederajat ya, yang mandiri, khususnya yang mandiri. Nah, akan saya jelaskan terkait apa yang harus dilakukan asesmen nasional jenjang SDMI terkait pemetaan siswa, pengaturan sesi, dan lain-lain untuk dipersiapkan mulai dari sekarang, karena nanti minggu depan itu sudah ada simulasi, dan nanti setelah simulasi itu ada gladi dan sampai pelaksanaan asesmen nasional. Mari kita mulai saja. Yang pertama ya, ini persiapan pelaksanaan asesmen nasional jenjang SDMI paket A dan sederajat tahun 2021. Sebelum ke aplikasi ANBK, perlu teman-teman ketahui bahwa ada perubahan jadwal pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SDMI paket A dan sederajat, yang mana ini jadwal baru ya. Jadwal baru untuk pelaksanaan asesmen nasional jenjang SDMI sederajat, yaitu untuk gelombang 1 dan 2 itu dilaksanakan hari Senin sampai Kamis tanggal 15 sampai dengan 18 November tahun 2021. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ini untuk hari pertama dimulai dari pukul 8 sampai dengan 10.35 untuk sesi 1, dan untuk sesi kedua dimulai dari pukul 1 siang ya sampai dengan setengah 4 sore. Nah, untuk hari kedua, karena pelaksanaan asesmen itu dalam satu gelombang itu 2 hari, untuk hari kedua dimulai dari pukul 8 untuk sesi 1 sampai dengan pukul 10. Sementara untuk sesi 2 dimulai dari pukul 1 siang ya, pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00. Nah, ini terkait jenis asesmennya. Ada latihan 60 menit, literasi, survei, karakter. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya ketika nanti akan melakukan pemetaan gelombang dan sesi, karena ini sangat penting. Teman-teman harus mengetahui dulu jadwal pelaksanaannya. Sementara untuk gelombang 3 dan 4, karena untuk jenjang SDMI itu ada 4 gelombang. Untuk gelombang 3 dan 4 dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 25 November tahun 2021. Nah, ini untuk rentang waktunya kurang lebih sama dengan gelombang 1 dan 2. Ini harus teman-teman pahami dulu. Berikutnya, asesmen nasional dilaksanakan di satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, berdasarkan penetapan pemerintah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya apa? Kalau di daerah teman-teman tidak diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, berarti tidak harus melaksanakan asesmen nasional, karena di sini cukup jelas bahwa AN 2021 dilaksanakan di satuan pendidikan pada wilayah yang diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk info lebih lanjut silakan buka di pos AN ya, alamatnya di sini. Dan teman-teman juga bisa mencoba latihan soal-soal AKM yang dapat diakses pada laman ini, pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Nah, silakan dicoba. Nah, berikutnya, teman-teman juga harus mengetahui ya, ini hal yang sebelumnya ya, terkait status pelaksanaan asesmen nasional. Status pelaksanaan asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama mandiri,
mandiri ditumpangi dan menggabung. Teman-teman harus memahami ini dulu. Apa itu mandiri, apa itu mandiri ditumpangi, dan apa itu menggabung. Maksudnya mandiri adalah kalau teman-teman memilih status pelaksanaan mandiri pada verbal TIK, karena untuk pemilihan ini itu melalui verbal TIK ya. Apabila memilih mandiri artinya semua proses pelaksanaan itu dilakukan oleh sekolahnya sendiri ya, itu kalau mandiri. Sedangkan kalau mandiri ditumpangi, selain melaksanakan atau melakukan semua proses secara mandiri, juga satuan pendidikan atau sekolahnya bisa ditumpangi oleh sekolah lain. Maksudnya ditumpangi ya istilahnya apa ya? Sekolah yang tidak punya sarana prasarana tadi meminjam atau menumpang di sekolah teman-teman. Nah, kalau pilihannya mandiri ditumpangi dan ada sekolah yang menumpang, artinya teman-teman proktor yang memilih mandiri ditumpangi dan ada sekolah yang menumpang ya harus melakukan penataan atau pengaturan data khususnya sekolah yang ditumpangi selain sekolahnya sendiri. Nah, ini harus teman-teman pahami dulu. Kalau mandiri hanya mengelola data sekolahnya sendiri dengan catatan segala kelengkapan sarana dan prasarana terpenuhi ya. Kalau mandiri ditumpangi berarti selain menata sekolahnya sendiri termasuk mengatur sesi dan lain-lain, juga harus mengatur sesi jika ada sekolah yang menumpang di sekolahnya teman-teman tadi. Itu perbedaan mandiri dan mandiri ditumpangi. Kemudian kalau menggabung, kalau pilih moda pelaksanaan menggabung, artinya sekolah tersebut tidak memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan terkait pelaksanaan asesmen nasional. Nah, kalau tidak memiliki sarana dan prasarana, berarti sekolah ini harus menggabung atau menumpang ke sekolah yang status pelaksanaannya mandiri ditumpangi. Tidak bisa kalau sekolah yang menggabung ini menggabungnya nanti ke sekolah yang mandiri, karena tidak secara sistem tidak bisa. Jadi kalau sekolah yang menggabung bisanya menggabung ke sekolah dengan status pelaksanaan mandiri ditumpangi. Nah, untuk melihat sekolah yang statusnya mandiri dan ditumpangi, silahkan koordinasi dengan admin dinas, atau biasanya admin dinas sudah memetakan kalau ada sekolah yang pilihannya menggabung, nanti akan dipetakan ke satuan pendidikan yang statusnya mandiri ditumpangi yang terdekat dengan lokasi sekolah yang menggabung tadi. Istilahnya tidak terlalu jauh ya, lebih dekat. Berikutnya, moda pelaksanaan asesmen nasional itu ada dua, online dan semi online. Kalau online artinya saat pelaksanaan itu harus terkoneksi dengan internet atau full online. Nah, yang berperan penting dalam moda pelaksanaan online adalah koneksi internet atau bandwidth ya, bandwidth yang dimiliki khususnya sekolah yang memilih moda pelaksanaan online. Nah, berapa minimalnya, berapa maksimalnya, teman-teman bisa melihat di verbal TIK, karena di verbal TIK sudah dijelaskan secara rinci kelengkapan sarana prasarananya apa yang harus disiapkan. Di verbal TIK sudah ada, silakan dibuka. Atau kalau masih bingung, silakan komunikasi dengan admin dinas, nanti akan dijelaskan, atau proktor yang ada di dinas. Berikutnya untuk semi online. Nah, kalau teman-teman memilih moda pelaksanaan semi online, teman-teman harus menyiapkan yang namanya server. Karena kalau semi online harus menyediakan server. Semi online nanti yang terkoneksi dengan internet atau dengan komputer server atau dengan server pusat itu ya komputer server yang dimiliki oleh sekolah itu. Jadi hanya satu komputer yang terkoneksi atau komputer proktor atau komputer server yang terkoneksi dengan server pusat. Untuk kliennya nanti istilahnya tidak terkoneksi internet atau intranet yang terhubung dalam satu jaringan dengan server tadi. Nah, itu bedanya. Nah, teman-teman mulai sekarang harus sudah memahami apa alasannya memilih online dan kapan saya harus memilih semi online. Ini sangat bergantung kepada sarana dan prasarana yang dimiliki. Berikutnya kita ke laman ANBK. Ini alamatnya ya, anbk.kemdikbud.go.id ya.
Kalau teman-teman belum memiliki akses atau belum bisa login ke laman ANPK, silahkan komunikasi atau koordinasi dengan proktor di kabupaten. Nah, nanti teman-teman akan diberikan akses atau username dan password untuk login ke laman ANPK. Kalau tidak bisa login ke laman ANPK, ya tidak bisa melakukan pengaturan sesi, pengaturan server, dan lain-lain. Jadi kalau terutama sekolah induk ya, sekolah yang mandiri dan ditumpangi itu harus bisa login ke sini. Tidak menutup kemungkinan atau apakah sekolah yang menggabung tidak harus login ke sini? Salah. Jadi yang menggabung pun harus login ke laman ANPK untuk melihat data, kelengkapan data satuan pendidikannya. Ini tampilannya kalau sudah login ke laman ANPK. Nanti teman-teman ketika login, setelah login jangan lupa dirubah passwordnya, jangan sampai passwordnya default ya. Kalau untuk merubah password ada di menu pengaturan akun. Selain merubah password ya dirubah juga atau diupdate nama proktornya atau operatornya. Yang pertama di laman ANPK, di sini ada menu-menu yang bisa teman-teman manfaatkan. Terus di sini ada pengumuman. Nah, maksudnya di pengumuman ini adalah semua informasi terkait proses pelaksanaan ANPK dari pusat. Nah, nanti akan diinfokan di sini apa yang harus dilakukan, mekanismenya, prosesnya, jadwal sinkron dan lain-lain akan diinfokan melalui laman ANPK. Jadi kalau teman-teman tidak bisa login ke laman ANPK ya tidak bisa melakukan proses pelaksanaan terkait ANPK itu sendiri. Berikutnya di sini ada posko, ada helpdesk yang bisa teman-teman hubungi ketika mengalami kendala, atau mungkin di sini ada download berkas, ada petunjuk pelaksanaan dan lain-lain. Semua bisa teman-teman dapatkan ketika memiliki akses login ke laman ANPK. Berikutnya silahkan dibuka di data sekolah ya. Di data sekolah ini teman-teman bisa melihat status pelaksanaan di sekolah saya itu apa. Nah, contohnya ini status pelaksanaan mandiri ditumpangi, moda pelaksanaan semi online. Nah, ini tiap-tiap sekolah berbeda, tidak sama. Ada yang hanya mandiri saja, ada yang menggabung, ada yang moda pelaksanaannya online. Nah, data ini diupdate melalui Verval TIK. Nah, data yang masuk di sini adalah data cut off tanggal sampai dengan tanggal 13 Oktober kemarin untuk persiapan data simulasi dan gladi AN jenjang SDMI. Jadi kalau teman-teman bingung status pelaksanaan saya apa, sekolah saya apa, modanya bagaimana, kalau tidak bisa login ke Verval TIK, nah bisa login ke laman ANPK. Nah, walaupun sebenarnya data di sini itu sumber datanya adalah dari Verval TIK. Silakan dibuka dan dipahami isinya. Berikutnya biodata siswa ya. Biodata siswa, silahkan teman-teman yang sudah bisa login. Langkah selanjutnya adalah menarik data siswa dari BIOS SDMI. Jadi kalau siswa yang di sini ketika membuka menu biodata siswa kok kosong, nah silahkan lakukan proses ambil data dari BioAN. Nah, nanti data siswanya akan muncul di sini jika data siswanya sudah ada di BIOS SDMI. Kalau siswanya belum ada, ya ketika ditarik ke laman ANPK siswanya tidak muncul. Nah, siswa yang bisa ditarik dan masuk ke laman ANPK yang bersumber dari BIOS SDMI tadi adalah siswa yang sudah di-generate nomor peserta, artinya sudah memiliki nomor peserta asesmen nasional. Nah, kalau belum memiliki atau belum di-generate, ketika diambil data dari BioAN ya siswanya tidak akan tampil di sini, tidak akan muncul. Nah, kalau tidak muncul ya silakan koordinasi dengan proktor di dinas kabupaten kota setempat. Kalau sudah muncul, berikutnya teman-teman melakukan proses
pada menu asesmen nasional. Nanti kalau di penjelasan silakan dibuka. Intinya jangan bosan untuk membaca informasi. Yang pertama ini terkait komputer proktor. Komputer proktor ini harus teman-teman tambahkan. Kalau misalnya sudah muncul, ya udah, ini proktor komputer atau ID proktor yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan asesmen nasional. Tapi kalau misalnya kosong, ya silakan ditambahkan sendiri. Nah, biasanya di sini akan muncul secara otomatis menyesuaikan dengan isian data pada Forval TIK. Kalau di Forval TIK komputer proktornya, komputer servernya diisi 1, maka ID proktor di sini otomatis akan muncul 1 dengan jumlah klien berapa. Tapi kalau di Forval TIK diisi komputer proktornya atau komputer servernya 2, secara otomatis ketika datanya ditarik melalui data sekolah oleh proktor dinas atau admin dinas, nanti di sini otomatis ID proktornya akan muncul 2 dan seterusnya. Apabila ada tambahan, misalnya sekolahnya memberi server baru, nah silakan, tidak harus merubah Forval TIK, tinggal menambahkan di sini tambah komputer proktor. Nah, nanti seperti ini. Jumlah kliennya berapa yang nantinya akan dikonekkan dengan server yang baru tadi. Berapa ruang, nah, dibagi berapa ruang, terus nama ruangannya apa. Nah, ini silakan diisi kemudian disimpan. Nanti akan muncul di sini ID proktornya. Berikutnya beberapa hal penting yang harus diperhatikan ya saat melakukan pengaturan sesi, khususnya moda pelaksanaan semi online. Yang pertama, cek dulu jumlah peserta didik yang masuk dalam data sampling. Nah, data sampling untuk jenjang SDMI sederajat ya, peserta didik maksudnya adalah 30 utama dan 5 cadangan. Nah, teman-teman harus melihat jumlah siswanya itu dulu sebelum melakukan pengaturan sesi. Berikutnya, jumlah komputer server yang dimiliki. Nah, berapa nih jumlah komputer server? Rasio 1:15, maksudnya begini, satu server itu kalau sesuai dengan ketentuan pelaksanaan asesmen nasional hanya bisa untuk 15 klien, maksudnya ini ya, satu server untuk maksimal 15 klien. Selanjutnya jumlah komputer klien yang dimiliki, ini ya maksudnya kalau satu server itu ya hanya untuk 15 klien. Kalau lebih dari 15 sebaiknya servernya harus 2. Misalnya memiliki komputer klien 20 dengan server 2, nah, ya dibagi 2. Yang server pertama 10 klien, yang server 2 10 klien. Dan jangan lupa siapkan server cadangan karena ini sangat penting. Karena kita nggak tahu nanti terjadi masalah apa pada server utama. Selanjutnya, dalam pelaksanaan asesmen nasional itu ada 4 gelombang ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Ada 4 gelombang. Selain 4 gelombang, dalam satu gelombang itu ada 2 sesi ya. Sesi pagi dan sesi siang. Ya, ini harus dipahami dulu sebelum teman-teman melakukan pengaturan sesi. Berikutnya, ini hal yang diperhatikan juga, khususnya pelaksanaan online ya, yang moda pelaksananya online, sama jumlah peserta didiknya berapa yang masuk sampling, kemudian komputer proktor. Nah, kalau komputer proktor ini secara spesifikasi tidak istilahnya tidak sama dengan server ya, server yang digunakan untuk moda pelaksanaan semi online. Berikutnya jumlah klien yang dimiliki berapa. Selanjutnya sama ini, pelaksanaan ada 4 gelombang dan dalam satu gelombang ada 2 sesi. Ini harus dipahami dulu. Nanti ini sangat penting ketika teman-teman memetakan sesi ya, karena tidak lepas dari data ini. Selanjutnya pengaturan sesi. Di menu pengaturan sesi ini, nanti ketika diklik nanti akan muncul username siswa,
ada nama siswa dan ada statusnya. Ini statusnya sampling atau cadangan. Nah, siswa yang masuk sampling ini, nah siswa yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional. Dan apabila siswa yang masuk sampling pada saat pelaksanaan tidak bisa hadir, nah nanti akan diganti peserta cadangan. Nah, mekanisme pergantian dari peserta sampling dan cadangan itu tidak bisa separuh-separuh. Artinya hari pertama yang sampling bisa, hari kedua tidak bisa, terus diganti cadangan, tidak bisa. Harus orang yang sama. Kalau memang siswa yang sampling ini hari pertama bisa dan hari kedua tidak bisa, ya sebaiknya diganti sekalian siswa samplingnya, diganti siswa yang cadangan. Nah, siswa yang sampling ini nanti tidak mengikuti, nanti diganti oleh siswa yang cadangan, baik itu di hari pertama maupun di hari yang kedua. Tidak bisa separuh-separuh, harus keseluruhan. Nah, mekanisme penggantian peserta nanti ada di menu ini, aktivasi peserta cadangan. Nanti teman-teman proktor harus mengusulkan. Nah, batas waktu pengusulan peserta cadangan ini maksimal diusulkan sampai dengan 15 menit sebelum pelaksanaan asesmen nasional. Jadi bisa diusulkan 1 hari sebelum, ya. Ini terkait proses pengusulan peserta cadangan untuk mengikuti data atau masuk ke dalam data sampling. Berikutnya nanti yang perlu diperhatikan saat pengaturan sesi adalah pembagian ID proktor, gelombang, dan sesi pada hari ke. Nanti saya jelaskan maksudnya apa ini. Contohnya seperti ini ya. Kalau tadi sudah ditambahkan komputer proktornya, ID proktornya. Nah, untuk mengisi pengaturan sesi tinggal diklik aja di sini. Diklik nanti akan muncul secara otomatis ID proktornya. Nah, kalau ID proktornya ada 2, ya nanti munculnya 2. Kalau ID proktornya yang ditambahkan 3, ya munculnya 3. Nanti tinggal dipilih peserta ini masuk di ID server mana, ya gitu. Jadi teman-teman harus jeli di sini. Berikutnya gelombang. Gelombang itu ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Harus dipilih siswa ini masuk gelombang berapa. Nah, tadi ya pelaksananya itu ada 4 gelombang. Gelombang pertama tanggal berapa tadi? 1, 2, Senin sampai Kamis. Terus gelombang berikutnya juga Senin sampai Kamis, 3 dan 4. Pada hari sesi pada hari ke. Nah, maksudnya apa? Contoh misalnya ini ID proktor ini, terus pilih gelombang 1. Nah, di gelombang 1 siswa ini pada hari pertama, hari pertama sesi berapa, dan pada hari kedua sesi berapa. Maksudnya itu ya, sesinya diketik. Kalau enggak 1 ya 2, antara 1 dan 2, karena dalam waktu pelaksanaan asesmen dalam 1 hari itu ada 2 sesi. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh pembagian sesi. Gelombang 1. Nah, gelombang 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sekolah ini gelombang 1-nya ada 10 siswa. Nah, dalam 10 siswa ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 5 siswa, berarti di hari pertama sesi pertama, di hari kedua sesi pertama. Seperti ini pembagiannya. Ya. Terus yang siswa yang 5 selanjutnya di gelombang 1 di hari pertama sesi kedua, di hari kedua juga sesi kedua. Boleh seperti ini. Tapi diperhatikan juga tadi pelaksanaan asesmen tadi jadwalnya ya. Sesi pertama itu dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 10.30 atau 11 tadi. Itu untuk sesi pertama. Sedangkan sesi kedua dimulai dari pukul 1 sampai dengan pukul 3 atau mungkin ada yang sampai setengah 4. Berarti kalau siswanya memilih sesi kedua, berarti ya jadwalnya tadi dimulai dari pukul 1 siang sampai dengan sore. Artinya siswanya ya pulangnya sore, datangnya ya sore juga. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan pemetaan sesi. Contoh lagi, ini siswanya sedikit, tapi sekolah ini memilih 3 gelombang.
Kenapa memilih 3 gelombang? Karena menginginkan siswanya mengikuti pelaksanaannya di sesi pagi semua atau sesi pertama. Contohnya seperti ini. Gelombang pertama ini misalnya komputernya 1, 2, 3, 4. Entah ini semi online atau online, intinya jumlah kliennya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah kliennya 4 di gelombang pertama dengan siswa yang mengikuti 4 siswa pada sesi pertama semua, baik di hari pertama maupun kedua. Sedangkan di gelombang kedua ada 4 siswa lagi memilih sesi pertama semua untuk hari pertama dan kedua, dan gelombang ketiga ada 3 siswa sesi pagi semua. Apakah diperbolehkan? Ya boleh saja. Yang penting tadi istilahnya sistem tidak membatasi. Silahkan kembali ke proktor membaginya bagaimana. Apakah langsung dijadikan satu di gelombang satu semua dengan catatan kelengkapan sarana dan prasarana memenuhi, atau mungkin dibagi seperti ini. Kenapa dibagi seperti ini? Karena sekolah ini daripada menumpang, mending mandiri dengan memanfaatkan sarana yang ada. Contohnya hanya memiliki 4 laptop dan 1 komputer misalnya. Nah, kalau contohnya seperti ini berarti kemungkinan sekolah ini memilih moda pelaksanaan online ya. Jadi modanya online, terus gelombang 1 4 siswa. 4 siswa ini di hari pertama dan kedua sesi pertama. Terus gelombang kedua di hari pertama dan kedua juga sesi pertama juga. Di gelombang ketiga sesi pertama juga. Boleh. Yang penting ketika teman-teman proktor melakukan pengaturan sesi seperti ini, jangan lupa komunikasikan, koordinasikan dengan kepala sekolah dulu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Contoh lagi, ada yang seperti ini. Diacak. Nah, kalau diacak seperti ini, gelombang 1, ini ada gelombang 2, terus gelombang 1 ini. Ya bisa juga kembali ke sekolahnya. Mungkin contohnya seperti ini, ya kita nggak tahu ya, ini mungkin ya. Misalnya yang gelombang 2 ini digabungkan dengan siswa yang ini kembali ke proktornya membaginya bagaimana. Sesi 1 semua. Nah, kalau dipilih seperti ini, nah berarti kemungkinan sebenarnya kalau pemilihan gelombang ini kita bisa melihat berapa sih sebenarnya jumlah klien. Contohnya ini. Gelombang 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa yang dipilih pada gelombang yang sama dengan sesi yang sama. Berarti kemungkinan sekolah ini ya memiliki minimal 8 komputer klien. Nah, sebenarnya bisa dilihat sih dari sini, dari pilihan gelombang. Apakah diacak seperti ini diperbolehkan? Boleh, kembali ke masing-masing sekolah. Nah, contoh berikutnya yang lain adalah dalam satu sekolah ini ditumpangi oleh sekolah lain. Kenapa bisa saya simpulkan ditumpangi? Contohnya ini SD Negeri 1. Nah, ini SD Negeri. Berbeda kan? Berarti ada sekolah yang menumpang di sekolah ini. Nah, kalau ada yang menumpang, apakah siswanya boleh digabungkan? Misalnya di gelombang pertama ini karena sekolahnya memiliki 8 klien, sementara sekolah induknya atau sekolah yang ditumpangi tadi hanya memiliki 5 siswa, terus digabungi sekolah lain yang muridnya 10, bisa dimaksimalkan. Misalnya gelombang pertama yang 5 siswa itu miliknya sekolah induk, terus ditambahi lagi sisanya yang 3 siswa sekolah yang non induk juga boleh. Intinya dikembalikan ke sekolah yang mandiri yang ditumpangi tadi. Akan tetapi sebaiknya komunikasikan dulu dengan sekolah yang menumpang. Kalau diatur seperti ini bagaimana? Nanti bisa tidak dan seterusnya. Intinya sistem menyediakan ada 4 gelombang dan masing-masing gelombang itu ada 2 sesi. Silakan dibagi sesuai dengan kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Contoh berikutnya seperti ini. Nah, gelombang 1 semua, tapi pembagian pada sesinya dibalik.
siswa ini di hari pertama itu sesi 1, akan tetapi di hari kedua sesi 2. Nah, yang siswa yang sisanya di hari pertama itu dimulai sesi kedua, di hari kedua sesi 1. Jadi dibalik ini. Boleh. Misalnya biar istilahnya yang siswa itu tidak harus pagi terus, gantian, yang pagi ganti siang, yang siang ganti pagi, sebenarnya boleh. Tapi ini nanti kalau tidak dikomunikasikan dengan baik ke siswa atau tidak diinfokan ke siswa, nanti siswa akan bingung. Hari pertama pagi, hari kedua datanya pagi padahal jadwalnya siang. Nah, ini harus ekstra istilahnya kerja keras ya, menginfokan kepada siswa. Tapi diperbolehkan, tidak masalah. Contoh berikutnya seperti ini. Bisa tidak? Nah, kalau seperti ini contoh yang salah. Gelombang pertama semua, hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 2. Berarti jumlah komputer kliennya banyak ini. Semuanya di gelombang pertama. Di hari pertama semua siswanya ikut sesi 1. Di hari kedua siswanya tidak bisa ikut sesi 1 karena dipetakan pada sesi yang kedua. Nah, ini hati-hati kalau memetakan seperti ini. Tolong dicek kembali, jangan sampai keliru ya. Ini maksudnya gini ya, di hari pertama sesi 1, di hari kedua sesi 2. Berarti kalau seperti ini di hari pertama sesi kedua itu tidak ada, dan di hari kedua siswa tidak bisa mengikuti sesi 1. Karena di sini dipetakan di sesi kedua, maksudnya seperti itu. Jadi tolong hati-hati dan cek kembali apabila masih bingung terkait pengaturan sesi. Contoh lagi, nah ini contoh yang sangat fatal, contoh yang salah. Siswanya masuk gelombang pertama, dibagi menjadi 2. Di sesi pertama itu gelombang 1, di sesi kedua tidak ada siswa yang mengikuti, berarti siswa ini hanya mengikuti hari pertama saja. Di hari kedua ya tidak bisa mengikuti nanti. Sementara sisa siswanya yang 5 ini di hari pertama tidak bisa mengikuti, dan di hari kedua hanya bisa mengikuti di sesi kedua. Nah, ini contoh pemetaan yang salah. Jadi tolong sekali lagi cek kembali pengaturan sesi. Harus dipahami apa sih maksudnya 1 dan 2. Ini isiannya kenapa harus 1 dan 2 dan seterusnya. Tadi sudah saya jelaskan. Setelah diisi, nah ada tools untuk mengecek apakah isiannya sudah terisi atau belum. Melalui ini cek kelengkapan data. Nanti di sini teman-teman bisa melihat kalau statusnya hijau semua, artinya sudah diisi pengaturan sesinya, tapi belum tentu benar sesuai yang diharapkan. Karena ini hanya mengecek isiannya saja, tapi tidak bisa melihat sesuai kondisi atau tidak, karena yang menentukan sesuai kondisi atau tidak itu adalah proktornya. Kalau seperti ini masih merah, ya berarti belum dipetakan terkait pengaturan sesi. Nah, kasus paling banyak yang terjadi di sini adalah terutama sekolah yang menumpang. Sekali lagi, untuk sekolah yang pelaksanaan atau moda pelaksanaannya itu menumpang ya ke sekolah lain, silahkan segera koordinasi dengan sekolah yang ditumpangi untuk pengaturan server dan sesi. Karena kalau ini tidak diatur, nanti teman-teman ya tidak bisa mengikuti pelaksanaan gladi ya. Kenapa tidak bisa mengikuti ya? Karena ini terkait jadwal pelaksanaan. Yang pertama, pelaksanaan simulasi. Pelaksanaan simulasi AN yang akan dimulai besok Senin ya, tanggal 18-19 ini untuk gelombang pertama, dan gelombang kedua tanggal 21-22 Oktober. Nah, pelaksanaan simulasi ini masih menggunakan data dummy. Data dummy itu ya artinya data yang tidak sebenarnya. Nah, istilahnya data apa ya? Data contoh lah, data contoh. Untuk proses sinkronisasi, nah, sinkronisasi maksudnya sinkronisasi itu ya yang melaksanakan atau memilih moda pelaksanaan semi online. Ada yang namanya proses sinkronisasi VHD ya. Ini
harus teman-teman perhatikan. Nah, sinkronisasi itu dimulai hari Jumat kemarin sampai dengan hari Minggu ini. Nanti silakan dicek untuk teman-teman yang memilih moda pelaksanaan semi online. Nah, silahkan dicek jadwal sinkronisasinya. Nah, ngeceknya di mana? Di sini, di menu simulasi SD. Nanti bisa dilihat komputer proktor, jadwal sinkronisasi, dan data peserta, khususnya yang semi online. Nah, ini nanti dicoba. Berikutnya, pelaksanaan gladi. Jadi setelah simulasi itu ada gladi. Gladi itu ada 4 kali ya, ada 4 gelombang. Nah, yang perlu diperhatikan dan urgent dan segera dilaksanakan adalah ini, pemutakhiran data. Pemutakhiran data di web ANBK. Maksudnya pemutakhiran data ya tadi menarik siswa, kemudian menambahkan proktor, menambahkan ID proktor, dan mengatur sesi. Nah, batas waktu atau cut off-nya baik itu yang akan nantinya akan mengikuti gladi gelombang 1, 2, atau 3, atau 4, batas waktunya adalah 18 Oktober, berarti besok Senin. Nah, mumpung masih ada waktu 1 hari sampai dengan besok, silahkan teman-teman buka web ANBK, dicek kembali pengaturan sesinya untuk yang mandiri atau mandiri ditumpangi, dan bagi sekolah yang menumpang atau menggabung, silahkan komunikasi dengan sekolah yang ditumpangi. Pastikan sekolah yang ditumpangi sudah melakukan penambahan proktor dan pengaturan sesi. Kalau tidak diatur, tidak disesuaikan sesinya sampai dengan tanggal 18 Oktober, nanti saya pastikan tidak akan bisa mengikuti gladi. Itu ya. Jadi tolong segera komunikasi dengan sekolah yang ditumpangi. Catatan berikutnya, pelaksanaan simulasi hanya untuk sekolah yang status pelaksanaannya mandiri dan ditumpangi. Jadi kalau sekolahnya menggabung, ya tidak harus melaksanakan simulasi. Nanti yang melaksanakan simulasi ya sekolah yang mandiri dan mandiri yang ditumpangi. Data ini, data yang diambil adalah data yang berdasarkan cut off tadi ya, sudah sampaikan di awal, tanggal 13 Oktober. Kalau ada perubahan setelah tanggal 13 Oktober ya nanti di web ANBK tidak berubah. Contohnya yang dulunya mandiri sekarang menggabung, atau mungkin dari online ke semi online, nanti di data web ANBK ya data per tanggal ini. Informasi berikutnya untuk simulasi, peserta didik tidak diwajibkan hadir pada pelaksanaan simulasi. Jadi kalau pada waktu pelaksanaan simulasi ya hanya untuk proktor dan teknisi. Proktornya mencoba sinkron server atau sinkron VHD bagi yang semi online, dan yang online proktornya buka aplikasi CBT itu ya, yang untuk aplikasi online, dan mencoba sendiri menggunakan data siswa. Jadi untuk simulasi ini lebih ditekankan yang untuk mencoba adalah proktor dan teknisinya. Untuk siswa tidak diwajibkan ya, hanya untuk proktor dan teknisi. Bagaimana untuk dewan guru untuk mencoba login? Boleh dengan menggunakan ID dummy ya. Di dummy di mana? Di web simulasi tadi. Catatan berikutnya untuk gladi ya, pelaksanaan gladi diperkenankan membagi pesertanya membagi 4 gelombang. Jadi bisa dibagi 4 gelombang sesuai dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki. Dengan catatan, satu peserta didik hanya bisa mengikuti gladi dalam 1 gelombang. Jadi tidak bisa dipetakan gelombang pertama ikut, terus gelombang kedua ikut lagi, tidak bisa. Karena satu peserta didik hanya bisa mengikuti gladi dalam 1 gelombang. Dan setiap peserta mengerjakan selama 2 hari. Hari pertama itu ada literasi, survei karakter, dan hari kedua ada numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, hal ini sebenarnya sudah diinfokan di web ANBK di menu pengumuman tadi. Jadi untuk teman-teman proktor
sekali lagi, sering-sering membaca informasi di web ANBK, karena semua informasi dari pusat diinfokan melalui web ANBK. Dan cukup sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan dan mencoba, dan apabila bingung atau belum paham, silakan koordinasi atau ditanyakan kepada proktor dinas atau admin yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.